Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Di dalam Al-Quran ada dua istilah yang digunakan untuk menyebut penurunan Al-Quran. Pertama ada istilah anzalna. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bahwasanya Al-Quran turun satu paket penuh 30 juz dari Lauh Mahfud ke langit dunia dalam satu paket, tepatnya pada saat malam Lailatul Qadar. Yang kedua ada istilah tanzil. Tanzil itu turun secara bertahap, yaitu malaikat Jibril turun kepada Rasulullah menurunkan wahyu selama kurang lebih 23 tahun. Inilah yang disebut dengan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Hal ini digambarkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin. Bahwasanya seluruh Al-Quran itu turunnya melalui jalur malaikat Jibril. Oleh karena itu guru dari Rasulullah adalah malaikat Jibril. Bahkan setiap kali Ramadan Rasulullah SAW selalu menyetorkan bacaan Al-Quran beliau di hadapan malaikat Jibril. Dari sini bisa dipahami, apabila kita ingin belajar Al-Quran, maka tidak boleh belajar secara otodidak. Harus ada yang ar-ruhul amin, orang yang kita percaya menjadi guru, orang yang benar-benar sudah teruji kemampuannya. Sehingga kalau kita belajar Al-Quran tidak boleh belajar secara otodidak, melainkan harus ada gurunya. Karena sejak turunnya Al-Quran selalu ada guru. Dari sini misalnya Allah mengajari malaikat Jibril, malaikat Jibril mengajari Rasulullah, Rasulullah mengajari para sahabat mengajari para muridnya sampai jatuh kepada kita. Maka di sini apabila kita ingin meneladani proses turunnya Al-Quran, maka kita perlu belajar Al-Quran kepada guru yang tepat. Yang kedua adalah ala qalbika litakuna minal mungdirin bilisanin arabiyyin mubin. Bahwasanya Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa Arab. Hal ini dikarenakan Al-Quran turun kepada masyarakat Arab. Karena Al-Quran turun kepada masyarakat Arab, maka bahasa pengantarnya pun haruslah bahasa Arab. Bahasa Arab ini punya banyak kelebihan karena memiliki banyak kosakata. Di dalam sebuah artikel dijelaskan kosakata bahasa Arab ini sedemikian kaya, bahkan mencapai kisaran 12 juta lebih kosakata. Dan itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada kosakata misalnya bahasa Inggris yang hanya sekitar 6 juta atau kurang. Apalagi kalau dibandingkan dengan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Dengan kekayaan bahasa Arab inilah maka Al-Quran bisa digali dari sejak zaman Nabi sampai masa kini, tidak pernah berkurang satu kali pun. Selalu ada kitab tafsir dari satu masa ke masa yang lain, karena Al-Quran tidak akan pernah selesai digali. Inilah manfaat Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Walhasil apabila kita ingin meneladani turunnya Al-Quran, maka yang pertama adalah kita perlu belajar Al-Quran dari guru yang tepat, guru yang terpercaya. Yang kedua, kita perlu membaca Al-Quran dengan bahasa Arab langsung, tidak melalui terjemahan, tidak menggunakan transliterasi. Kita perlu belajar Arab mulai dari awal, yaitu huruf-huruf hijaiyah, sampai nanti kita bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan dengan fasih. Dan apabila kita sudah mampu membaca Al-Quran, membaca huruf hijaiyah dengan fasih, tahapan berikutnya kita perlu menggali, memahami makna Al-Quran yang berbahasa Arab tadi dengan memahami kitab-kitab tafsir. Semoga dengan demikian selalu ada proses pembelajaran Al-Quran, baik bacaan Al-Quran maupun pemahaman Al-Quran sebagai bagian peneladanan kita dari penurunan Al-Quran.
Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.